Dua pertanyaan dari ibu, pertanyaan yang sangat indah ya. Pertanyaan yang menunjukkan seorang takut akan dosa kesyirikan. Ustaz, saya sudah 40 tahun ya, mungkin terjerumus dalam sebagian kesyirikan, sekarang saya yang bertobat. Bagaimana nasib amalan saya yang lalu? Ada khilaf di antara para ulama tentang apakah seorang jika melakukan kesyirikan akbar otomatis langsung hapus seluruh amalan yang sebelumnya, atau syaratnya dia meninggal dalam kesyirikan. Pendapat yang kuat Allah alam bisawab, amalan jadi terputus, hilang semuanya kalau dia syirik dalam kondisi meninggal. Artinya dia meninggal dalam keadaan syirik. Dalam ayat Allah mengatakan fayamut wa huwa kafir. Dia meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Mafhum mukhalafahnya berarti dipahami kalau dia meninggal tidak dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan musyrik, maka pahalanya tidak hilang. Artinya contohnya seorang berhaji, seorang umrah kemudian melakukan kesyirikan. Namun sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tidak apa? Tidak hilang. Ini pendapat yang kuat Allah alam bisawab. Dan kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pahala-pahala dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang saja logikanya, orang yang musyrik bukan beragama Islam. Orang musyrik dia berbuat baik, memberi sedekah, memberi makan kepada fakir miskin, berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dia masuk Islam. Dia tadi waktu berbakti sama orang tua musyrik atau tidak? Musyrik. Dia bersedekah musyrik atau tidak? Aturannya sedekahnya tidak diterima. Aturannya berbakti sama orang tuanya tidak ada manfaatnya. Kenapa dia melakukannya dalam keadaan musyrik? Tetapi kalau dia masuk Islam, seluruh kebaikannya tadi dihitung. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang pernah kau lakukan terlebih dahulu. Ini orang musyrik yang masuk Islam, kebaikan-kebaikannya dia bawa. Apalagi orang yang Islam, kemudian melakukan syirik, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat kepada Bu Lupi tadi bahwasanya mudah-mudahan ibu pahalanya kembali semua. Jangan syirik lagi ya, hati-hati. Yang kedua, bagaimana bisa menghilangkan penyakit riya? Ini pertanyaan yang berat dan jawabannya juga berat. Ya. Menghilangkan penyakit riya bukan perkara yang ringan, butuh perjuangan. Di antaranya, seorang harus yakin bahwasanya pujian manusia tidak ada manfaatnya. Pujian manusia tidak ada manfaatnya. Apakah pujian tersebut akan bawa manfaat di akhirat? Jawabannya tidak. Dan dia rugi kalau dia hanya sholat, hanya sekedar dapat pujian, rugi dia sudah capek-capek sujud. Rugi dia belajar agama hanya sekedar untuk dipuji, rugi. Semua ini akan hilang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Maka seorang supaya terhindar dari penyakit riya, dia ingat tentang akibat orang yang riya pada hari kiamat kelak. Dan dia usahakan di antara bentuk untuk bisa melatih dirinya untuk tidak riya, dia usahakan untuk berusaha menyembunyikan amalan kebaikan dia. Tidak dia ceritakan amalan kebaikan dia kecuali ada maslahatnya. Misalnya untuk memotivasi. Maka ini tidak mengapa. Atau ada orang suudzon kepada dia, maka dia jelaskan supaya hilang suudzon tersebut. Tetapi asalnya seorang beramal soleh, berusaha dia sembunyikan, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara latihannya adalah salat malam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di waktu malam tatkala orang sedang tidur. Orang-orang yang kita harapkan pujiannya sedang tidur, mereka tidak bisa muji. Kenapa? Mereka sedang ngorok. Maka tatkala itu kita hanya mengharapkan pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk cari muka sama Allah. Cari muka sama ustaz rugi. Ustaz enggak kasih apa-apa, duit pun enggak dikasih. Cari muka sama bupati juga rugi. Buat apa? Belum tentu bupatinya masuk surga, belum tentu. Orang-orang cari muka dengan orang-orang di dunia, mencari muka terhadap ustaz, terhadap bupati, terhadap yang lainnya, maka Allah akan hinakan mereka pada hari kiamat. Allah mengatakan, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kalian mau cari pahala amalan kalian, cari sama orang-orang dulu yang kalian cari muka di dunia. Cari sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapatkan balasan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada balasan. Oleh karena seorang berusaha untuk sholat malam, di antara latihannya sholat malam, namun besoknya nggak usah cerita-cerita. Jangan bilang alhamdulillah tadi malam saya sholat 3 rakaat, alhamdulillah. Allah bangunkan saya padahal saya hampir ketiduran, alhamdulillah. Masya Allah. Biasanya saya 11 rakaat. Tapi qadarullah kemarin 3 rakaat. Nggak usah cerita. Sudah antum beramal soleh, antum ikhlas, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, latih diri untuk menyembunyikan amalan soleh. Karena sebagian orang begitu. Setan datang untuk menggeliti kita, untuk menceritakan amalan soleh kita. Oh, alhamdulillah saya sudah haji 4 kali. Oh, alhamdulillah saya sudah umroh 5 kali. Semua nikmat dari Allah. Iya, tapi nggak usah ceritain. Apalagi membuka sarana untuk riya. Ada sebagian orang membuka sarana untuk riya. Bagaimana dia buka sarana? Contohnya dia foto, berpose di hadapan Ka'bah sambil berdoa. Sebentar katanya, sebentar cuma. Setelah dia foto, dia pajang di ruang tamu. Buat apa itu, Pak? Oh, buat kenangan katanya. Kenangan apa riya? Kalau kenangan ya pajang aja dalam kamar. Kenapa harus di ruang tamu? Ya, akhirnya berarti dia buka pintu riya. Dia buka pintu riya.
Atau dia tulis di status misalnya, di Facebooknya, di WhatsAppnya, misalnya lagi iktikaf, dia tulis sedang iktikaf. Jangan ganggu. Alhamdulillah hari ini sudah 1 juz. Buat apa tulis seperti itu? Buat apa? Oh, Ustaz, saya maksudnya niatnya motivasi, benar, enggak apa-apa. Kalau niat untuk motivasi benar, tapi antara motivasi dan riya sangat tipis. Yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seorang berusaha menyembunyikan amalannya dan seorang berusaha menutupi pintu-pintu riya. Tidak semua kegiatan dia expose, tidak semua, kecuali ada masalahnya. Kalau masalahnya enggak jadi masalah. Tapi sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit ngabarin, ini khawatir riya akan menjangkiti hati kita. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.